Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Penelitian Deskriptif, Teori dan Praktiknya dalam Sistem Informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Haris Aulia dengan NPM 2271020025 sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Hera Pirisari dengan NPM 2271020026 sebagai pemateri 1. Dan saya Dwi Gambar Gemilang dengan NPM 2271020178 sebagai pemateri kedua. Baiklah, kita langsung ke materi saja. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis desain deskriptif terlebih dahulu. Penelitian menurut KBBI adalah kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyajian data secara sistematis untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti dengan fokus pada penjelasan objek penelitian. Adapun tujuan desain penelitian deskriptif ini yaitu untuk menghasilkan deskripsi rinci tentang fenomena, baik individu, kelompok, atau situasi sosial. Selain itu, penelitian deskriptif membantu menjelaskan kondisi terkini, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Metode ini juga menyederhanakan informasi kompleks dari observasi atau survei, sehingga lebih mudah dipahami oleh publik atau pemangku kepentingan. Baiklah, selanjutnya ada metode pengumpulan data dalam metode deskriptif. Yang pertama, yaitu ada survei, di mana metode pengumpulan data dengan kuesioner melibatkan penyebaran daftar pertanyaan kepada responden untuk mengumpulkan informasi tentang topik tertentu, di mana survei memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan yang pertama, mengumpulkan data dari banyak responden secara bersamaan. Kedua, fleksibel, yaitu dapat dilakukan secara online atau melalui telepon. Ketiga, mudah dilaksanakan dengan hanya memerlukan kuesioner. Dan keempat, data dapat dianalisis secara statistik. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, yaitu responden mungkin bias atau enggan memberikan informasi yang akurat. Kedua, kuesioner dapat terdistorsi oleh penyusunan pertanyaan atau interpretasi. Ketiga, respon mungkin tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Metode yang kedua ada wawancara, di mana metode ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur untuk mengumpulkan data dari informan atau responden. Di mana wawancara memiliki kelebihan yang pertama, yaitu peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban responden. Yang kedua, menyediakan informasi rinci dan menyeluruh tentang subjek yang diteliti, kemudian membantu membangun hubungan dan kepercayaan dengan responden sehingga meningkatkan akurasi dan makna informasi yang diperoleh. Kekurangannya yaitu memerlukan biaya dan waktu yang signifikan, terutama jika dilakukan secara langsung, potensi bias dalam pemilihan responden dan pertanyaan, dan beberapa responden mungkin tidak jujur atau tidak terbuka dalam menjawab. Yang ketiga ada metode observasi, di mana metode ini mengamati langsung perilaku kejadian atau situasi dalam konteks alami tanpa mengubah untuk memahami fenomena yang sedang diamati, di mana memiliki kelebihan yang pertama yaitu mengumpulkan data secara besar-besaran, kemudian mencakup responden dari berbagai latar belakang dan demografi, dan memperoleh data yang representatif dari populasi. Kemudian ada kekurangan, di mana survei dapat mengalami kecurangan dan bias dalam jawaban responden, kemudian bias juga bisa terjadi dalam pemilihan responden, serta memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Selanjutnya ada manfaat desain deskriptif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mendalam. Artinya, dalam penelitian kualitatif, metode deskriptif memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian. Kedua, gambaran yang akurat tentang fenomena. Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya tanpa mengubah variabel apapun. Ketiga, yaitu kesederhanaan dalam pengumpulan data. Ini membuatnya lebih mudah diterapkan di lapangan, terutama dalam situasi yang tidak memungkinkan adanya intervensi. Dan keempat, tidak ada manipulasi variabel penelitian, yaitu dilakukan dalam kondisi alamiah sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan dengan keadaan sebenarnya.
Adapun tantangan desain deskriptif yang pertama, risiko bias dalam pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi peneliti bisa sangat dipengaruhi oleh bias subjektif, baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis. Hal ini dapat mengurangi objektivitas dan kedalaman temuan. Kedua, terbatasnya kedalaman analisis. Metode deskriptif dapat memberikan gambaran luas, tetapi seringkali kurang dalam analisis mendalam terhadap fenomena kompleks, karena tidak menggali aspek dinamis dari variabel yang terlibat. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam mengontrol variabel luar. Karena penelitian deskriptif tidak melibatkan manipulasi variabel, seringkali sulit untuk mengontrol pengaruh variabel luar yang bisa memengaruhi hasil penelitian. Hal ini bisa menyebabkan hasil penelitian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terukur. Selanjutnya saya akan meneruskan menjadi materi 2, yaitu tentang studi kasus dalam bidang sistem informasi yang menggunakan desain penelitian deskriptif. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangat penting. Dengan guru berperan krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di SMP Fathahillah penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran telah diterapkan, tapi penggunaannya masih kurang optimal dan fitur-fitur belum dimanfaatkan sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan guru dalam menggunakan e-learning dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pembelajaran. Desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Desain ini cocok untuk memahami kemampuan dan pengalaman guru dalam menggunakan e-learning. Penelitian ini juga mendeskripsikan dinamika dalam proses pembelajaran, termasuk faktor pendukung dan penghambat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik naratif analisis. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pertama, menggunakan observasi. Peneliti mengamati langsung bagaimana proses pembelajaran menggunakan e-learning berlangsung di kelas. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan 2 kali dengan 5 orang guru sebagai informan utama. Para guru diminta mendapat mengenai penggunaan e-learning, kesiapan guru dalam menggunakan teknologi ini, serta tantangan yang mereka hadapi. Yang terakhir ada dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, termasuk rencana pembelajaran, bahan ajar, serta hasil evaluasi yang dilakukan menggunakan e-learning. Penerapan desain deskriptif untuk memahami fenomena. Rencana pembelajaran melibatkan e-learning. Guru terlebih dahulu merancang materi yang akan diajarkan dengan memanfaatkan internet dan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, notebook, dan proyektor. Yang selanjutnya, guru menggunakan berbagai media seperti video YouTube dan materi dari Google untuk mempermudah pemahaman siswa. Aplikasi komunikasi seperti WhatsApp juga dimanfaatkan untuk mengirim materi ajar dalam format file Word, PDF, dan PowerPoint. Yang terakhir, guru melakukan evaluasi online setelah menyampaikan materi untuk menilai pemahaman siswa dan juga mengadakan diskusi secara online untuk menjaga interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru di SMP Fathahillah dalam menggunakan e-learning cukup memadai. Guru mampu merencanakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop, notebook, dan smartphone, serta mengakses internet untuk mencari materi sesuai kurikulum. Fasilitas seperti komputer dan wifi juga mendukung pelaksanaan e-learning. Namun meskipun kemampuan dasar sudah baik, intensitas pengguna e-learning masih rendah, hanya diterapkan pada segmen tertentu seperti ujian tengah semester atau saat guru tidak hadir. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan guru di SMP Fathahillah Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang dalam menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran sudah cukup baik. Namun, pemanfaatan e-learning masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pengguna e-learning, termasuk memanfaatkan fitur-fitur teknologi pendukung yang lebih lengkap dan memadai. Selain itu, kendala teknis seperti akses internet yang tidak merata dan keterbatasan perangkat siswa juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dari materi yang telah kami sampaikan, di sini kami menarik kesimpulan, desain penelitian deskriptif sangat efektif digunakan dalam penelitian sistem informasi ketika tujuannya
adalah untuk memahami dan menggambarkan kondisi, penggunaan, serta adaptasi teknologi tanpa manipulasi variabel. Desain ini cocok untuk penelitian yang fokus pada pola penggunaan sistem, kepuasan dan kebutuhan pengguna, serta pemetaan infrastruktur teknologi. Dengan menggunakan metode seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data sekunder, desain ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran mendalam dan objektif mengenai bagaimana sistem informasi diterapkan dan digunakan di dunia nyata. Desain deskriptif ini sangat berguna dalam mengeksplorasi fenomena teknologi informasi secara rinci dan mendalam tanpa intervensi eksperimen, membantu memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.